kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita nyatakan kepada Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kalau ada di antaramu yang saat ini sedang mengalami beban berat, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan dalam hidup, ingat, ada Bapa yang mengasihi kita sebagai anak. Saudara tidak sendirian dalam hidup ini, ada Bapa. Saudara tidak berjalan sendirian dalam hidup ini, ada Bapa yang memegang tangan kita, yang menuntun tangan kita. Saya mau ajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan ucapan syukur dan pengertian bahwa Dialah Bapa kita yang baik. Dialah Bapa yang menyertai. Dia Bapa yang menuntun. Dia Bapa yang menyediakan segala yang kita perlu. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Waktu konekkan pujian ini, biarlah ini jadi seruan hati kita kepada Bapa kita. Mari sama-sama arahkan hatimu kepada Bapa. Angkat tanganmu sama-sama. Nyatakan kepada Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya
bersama kita nyatakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Masing-masing kita nyatakan buat Allah kita, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Masing-masing kita nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus, Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup untuk memulihkan, untuk menolong setiap kita. Dan Tuhan Yesus kuasanya tidak berubah dari dulu sampai dengan hari ini. Saudara yang tetap berharap kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan dikecewakan. Nah, saya mau bagikan satu bagian firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan seseorang. Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Bahkan segala perkara-perkara yang tidak mungkin, perkara-perkara yang mustahil, saudara, Tuhan sanggup mengerjakannya. Nah, kita tahu bahwa masa-masa sulit seperti ini, virus corona masih belum selesai. Kita diajari bahwa pandemi corona itu diubah Tuhan bagi kita yang percaya menjadi akademi corona. Artinya tidak ada batasan buat kita untuk belajar di masa sulit seperti ini. Dan pastinya kita diajak untuk tetap berharap, tetap menyerah kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, kita belajar dari janda di Sarfat ini, bagaimana dia tidak mengerti dengan kondisi dia sendiri yang sedang sulit, sedang susah, tetapi justru Tuhan mengajar dia dalam kesulitannya untuk merawat hidup seorang nabi Tuhan, yaitu Elia. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12. Pada waktu Elia meminta air, dikasih, saudara, ya tanpa beberapa bantahan, karena pada masa itu orang sedang juga sulit untuk air dan makanan, tapi air dikasih.
Nah, pada waktu Elia meminta roti juga, nah ini jawaban dari perempuan itu di ayat 12 dikatakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, saudara perhatikan, dia hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi kita tahu ceritanya. Akhirnya dia buat roti, dia serahkan kepada Elia, roti kecil saudara, lalu dia buat juga roti, kemudian dia makan dengan anaknya. Dan Alkitab mencatat bahwa tepung itu tidak habis dan minyak itu pun tidak habis. Kenapa bisa begitu? Karena itu bicara tentang Corona Academy juga. Di masa sulit, janda Sarfat ini belajar untuk taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui hambanya. Nah, itu kan jelas kita baca di ayat yang ke-16. Dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Perhatikan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi saudara perhatikan, janda di Sarfat ini menghormati firman Tuhan yang dibawakan atau disampaikan oleh hambanya, yaitu Nabi Elia. Nah, hari-hari ini saudara, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Nah, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan takut. Jangan takut. Apa yang dilakukan oleh Elia kepada janda di Sarfat bukan penindasan, tetapi Elia dipenuhi dengan firman Tuhan itu disampaikan buat janda di Sarfat itu. Dan bagian Elia menyampaikan firman. Tetapi yang membuat mujizat itu terjadi adalah respon daripada janda di Sarfat itu. Dia bertindak mendahulukan Tuhan, dan apa yang terjadi? Mujizat dia terima. Hari ini, saat ini, maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Mungkin tepung dalam genggamanmu cuma sedikit, mungkin minyak dalam buli-bulimu cuma sedikit, tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari yang setuju, saudara yang percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Kita angkat tangan kita sama-sama kepada Allah kita yang kita panggil di dalam nama Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
Bersama-sama kita nyatakan bagi Dia, hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku, hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Sekalipun tepung dan minyakmu tinggal sedikit, Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Bapa yang sanggup memulihkan keadaanmu. Yang penting bagian kita adalah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Dia minta dari hidup kita, berikan kepada Dia. Maka Tuhan sendiri akan melakukan bagiannya dalam hidupmu. Sekalipun tepung dan minyakmu sedikit, kalau Tuhan turun tangan dalam hidupmu, maka mujizat akan kau terima saat ini, waktu ini, di dalam nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati hidupmu. Tuhan yang memulihkan keadaanmu, sehingga apa yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, dan belum pernah timbul dalam hatimu, disediakan, dicurahkan, dikenapi dalam kehidupanmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun berlimpah atasmu. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, biar kiranya setiap saudara mengalami mujizat, saya berdoa pemulihan terjadi, kuasa Allah menolong saudara, mujizat terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.